Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Insyaallah kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama belajar kembali di masa pandemi kali ini, melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu pada bab 5 dengan tema Aku Cinta Nabi dan Rasul. Sebelumnya kita telah memahami kisah dari Nabi Ayub dan Nabi Musa. Sedangkan pada kesempatan kali ini kita akan mendalami kisah dari Nabi Harun alaihissalam serta kisah dari Nabi Zulkifli alaihissalam. Dalam hal ini kita perlu ketahui bahwasanya Nabi Harun alaihissalam merupakan kakak dari Nabi Musa. Jadi Nabi Harun itu lebih tua 4 tahun daripada Nabi Musa. Nah, Nabi Harun beliau diutus untuk membantu Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel ke jalan yang benar. Nah, Nabi Harun tersebut memiliki kepintaran ataupun kemahiran keterampilan dalam berbicara, berdebat, dan menyampaikan dakwahnya. Hal tersebut termaktub dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia saudaraku Harun, yang mengucapkan yaitu Musa. Dan dia saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan berdusta. Jadi pada waktu itu Nabi Musa dibantu oleh Nabi Harun untuk menyebarluaskan dakwahnya. Nah, jikalau sekarang itu seperti juru bicara. Nah, Nabi Harun merupakan juru bicara Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun, yaitu umatnya Nabi Musa pada waktu itu. Nah, dikarenakan Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa, maka Nabi Musa pun pergi meninggalkan umatnya untuk menerima wahyu dari Allah. Nah, pada waktu itu karena Nabi Musa ada keperluan yaitu menerima wahyu dari Allah, maka Nabi Musa pergi meninggalkan umatnya, maka umatnya pun dititipkan kepada Nabi Harun alaihissalam. Nah, pada waktu itu Nabi Musa naik ke gunung Tursina dan berpuasa sempat 40 hari. Maka waktu itu Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Tuhan, dapatkanlah aku melihat Engkau. Jadi waktu itu Nabi Musa ingin melihat Tuhan, yaitu Allah. Maka Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, tapi cobalah lihat bukit itu. Nah, jika tetap berdiri tegak di tempatnya, maka kau akan dapat melihatku. Lalu Nabi Musa menoleh ke arah bukit atau gunung yang dimaksud. Seketika gunung yang dilihat hancur luluh tanpa meninggalkan bekas. Jadi karena kekuasaan Allah, jadi diumpamakan yaitu bukit yang berdiri tegak di depan Nabi Musa, ketika dilihatkan, ditampakkan wujud Allah, maka langsung meleleh. Nah, bagaimana dengan Nabi Musa? Maka Nabi Musa pun tersadar seraya memohon ampun kepada Allah atas kelancangannya. Maka ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya aku akan menjadi orang yang beriman kepadamu. Kemudian Allah langsung menurunkan kitab Taurat yang berupa kepian-kepian batu. Di dalamnya terdapat pedoman hidup dan penuntun beribadah kepada Allah. Nah, waktu Musa menerima wahyu, kemudian naik ke gunung Tursina, kemudian beliau berdoa dan ingin melihat Allah. Akan tapi setelah dicontohkan bukit tersebut melihat Allah, maka langsung luluh. Kemudian Nabi Musa bertaubat dan Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa berupa kepingan-kepingan batu. Nah, setelah
Nabi Musa menerima wahyu kemudian turun dari Bukit Sina untuk kembali kepada umatnya. Akan tetapi kaumnya pun malah tersesat dan menyembah yang namanya anak sapi yang terbuat dari emas. Nah, di sini ada anak sapi kan. Nah, dulu ketika Nabi Musa turun dari Gunung Tursina, beliau melihat kaumnya malah menyembah anak sapi. Nah, Nabi Musa menegur saudaranya yaitu Nabi Harun yang telah dititipi agar menjaga umatnya. Tapi Nabi Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka tapi tidak menanggapinya dengan serius. Maka hal tersebut setelah diteliti, Samirilah yaitu orang yang mengajak umat Nabi Musa untuk menyembah patung anak sapi tersebut. Maka setelah itu Nabi Musa marah dan mengusir Samiri dari daerahnya. Sebab Samiri terkena kutukan sehingga ketika seorang yang menyentuh Nabi Musa, menyentuh Samiri, maka badannya akan demam panas. Sehingga itu pun merupakan siksaan dia bagi Samiri yang mengajak umat Nabi Musa untuk menyembah anak sapi. Nah, setelah adanya peristiwa tersebut, maka kaum Nabi Musa yang sebelumnya menyembah anak sapi kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diajaklah mereka kaumnya untuk pergi ke bukit. Pada waktu itu datanglah gerombolan awan yang sangat pekat. Kemudian Nabi Musa berbincang kepada Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kaumnya pun melihat dan mendengar perbincangan antara Tuhan Allah dengan Nabi Musa. Kemudian setelah mereka mendengar, kemudian mereka berkata kepada Nabi Musa, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan terang dan nyata." Dan mereka meminta kepada Nabi Musa supaya dilihatkan Allah kepada kaum Nabi Musa. Kemudian mereka sebagai jawaban kontan atas kelancangan mereka, Allah mengirim halilintar yang menyambar dan merenggut nyawa mereka sekaligus. Jadi mereka karena kelancangan mereka langsung mereka pun diberikan halilintar yang menyambar sehingga mereka pun meninggal dunia. Melihat nasib sedih dari golongan kaumnya pun yang berjumlah 70 itu, maka Nabi Musa memohon ampun ke atas umatnya. Kemudian Allah mengabulkan doanya, maka 70 orang yang mati kemudian dihidupkan kembali oleh Allah dan bersumpah untuk berpegang teguh dengan kitab Taurat sebagai pedoman hidup. Dari ini kita dapat teladani bahwasanya ketika kita diberikan suatu amanah, maka sewajibnya kita berpegang teguh dan menjalankannya dengan sepenuh hati. Kemudian kisah Nabi yang selanjutnya yaitu Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli merupakan putra dari Nabi Ayub alaihissalam dan masih cucu dari Nabi Ibrahim. Nah, beliau Zulkifli diangkat menjadi nabi dan rasul sesudah ayahnya. Nama kecil Nabi Zulkifli adalah Bashar. Ia termasuk orang yang sabar. Sejak kecil hingga dewasa beliau tidak pernah berbohong. Semua ucapan yang dijanjikan selalu ditepati dan sehingga orang-orang pun sangat menyenanginya. Dan beliau dikenal sebagai pribadi yang sangat tangguh dan selalu tingkah lakunya mencerminkan kebaikan. Hal tersebut termaktub dalam surat Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifl wa kullun minas sabirin wa adkhalnahum bi rahmatina innahum minas shalihin.
Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Nah, kesabaran yang ada pada dirinya kelak membuat ia menjadi raja, seperti apa yang diucapkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Semua keturunan menjadi pemimpin dan panutan bagi kaumnya. Nah, pada waktu kecil Nabi Zulkifli ada seorang raja yang sudah tua, tak lanjut usia. Dia tidak memiliki keturunan sama sekali sehingga beliau menginginkan ada penerus dari kerajaan tersebut. Maka suatu hari raja mengadakan sayembara dengan persyaratan yaitu ia dapat berpuasa pada siang hari dan malam hari dan menjalankan ibadah tertentu. Maka sayembara tersebut disebarkan kepada seluruh rakyatnya. Maka waktu itu Zulkifli tiba. Kemudian pada waktu itu rajanya mengatakan, "Wahai rakyatku, kini usiaku telah tua dan tidak memperoleh seorang keturunan. Maka untuk meneruskan kejayaan kerajaan ini aku akan mengambil salah satu dari kalian. Sehingga aku tidak ingin raja yang hendak menggantikan kedudukanku dari insan sembarangan. Ketahuilah bahwa titah raja selalu dituruti dan tingkah laku raja akan diikuti oleh rakyatnya." Maka waktu itu tidak ada yang dapat menjalani syarat-syarat yang diajukan oleh raja. Akan tetapi Zulkifli mengangkat tangan dan mengatakan sanggup untuk menjalankan puasa di siang hari dan menjalankan ibadah pada malam hari. Kemudian ketika raja mengetahui bahwasanya Zulkifli mampu menjalankan syarat yang diajukan, maka raja tersebut berpesan agar Zulkifli tetap menjalankan ibadah puasa dan beribadah di malam hari. Nah, pada waktu itu Zulkifli pun menyusun semua kegiatan rutinnya. Siang hari ia menjalankan puasa, kemudian di malam hari ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberikan sebuah tanggung jawab, maka kita harus melaksanakannya. Kemudian pada waktu itu Nabi Zulkifli pernah digoda oleh iblis. Dikarenakan sikap Nabi Zulkifli yang senantiasa menghormati tamunya, pada suatu malam datanglah seorang iblis yang menjelma menjadi seorang manusia. Sehingga mereka pun mengobrol sampai larut malam. Pada waktu itu terdapat sekretaris raja, yaitu raja dari Zulkifli. Kemudian akan tetapi tamu tersebut tidak ingin berbicara kecuali kepada raja, yaitu Nabi Zulkifli. Sehingga mereka pun larut secara berbincang sehingga larut malam. Dan kemudian orang yang menjelma, iblis yang menjelma jadi manusia tersebut pulang pergi. Kemudian setelah pulang, Nabi Zulkifli pun tertidur dan bangun sholat subuh tepat pada waktunya. Dan pada pagi itu Nabi Zulkifli menyadari bahwasanya tamu yang datang semalam dan berbicara hingga larut malam merupakan iblis yang datang untuk menggoda Nabi Zulkifli agar terlambat bangun untuk menjalankan sholat subuh. Maka pada hal tersebut termaktub dalam surat Shad ayat 48, Wadkur Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur Ismaila wal Yasa wa Dzulkifli wa kullu minal ahyar. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Nah, dari kisah ini kita dapat teladani bahwasanya Nabi Zulkifli merupakan
Beliau merupakan orang yang selalu menghormati tamunya dan tidak mengeluh kesah terhadap apa yang telah menjadi tanggung jawabnya. Nah, dari kisah ini kita ketahui bahwasanya hendaknya ketika kita diuji atas suatu cobaan maka kita harus bersabar dan mengambil hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.